Jutaan tahun yang lalu, ketika manusia dan dewa belum ada di alam semesta, hiduplah makhluk raksasa yang disebut Titan. Mereka adalah makhluk paling kuat dan berkuasa, namun kekuasaan itu diakhiri oleh anak-anak mereka sendiri, yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades. Zeus adalah yang paling cerdas. Dia meyakinkan saudaranya Hades untuk menciptakan makhluk buas dengan kekuatannya. Makhluk buas yang begitu kuat dan jahat sampai-sampai membuat kekuatan para Titan tidak ada apa-apanya. Dari dagingnya, Hades melahirkan Kraken yang mengerikan, yang mengakhiri era para Titan dan mengambil kekuatan mereka untuk dibagikan kepada saudara-saudaranya. Selama pembagian itu, Zeus menjadi penguasa langit dan Poseidon menjadi penguasa laut, sedangkan Hades diperdaya oleh Zeus menjadi pembawa ketakutan dan penderitaan untuk menguasai dunia bawah atau biasa kita kenal dengan neraka. Kemudian Zeus menciptakan umat manusia. Dia menggunakan doa-doa mereka sebagai sumber kekuatan para dewa, kecuali Hades, sumber kekuatannya berasal dari ketakutan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, perang menyebabkan penderitaan menjadi berkali-kali lipat di atas dunia. Manusia mulai mempertanyakan mengapa Sang Pencipta membuat mereka mengalami musibah seperti itu. Bahkan tak sedikit dari mereka mulai meragukan dewa, yang mana membuat suatu pemikiran menakutkan tentang pertempuran antara dewa dengan manusia. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentu saya selalu mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan kembali bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Clash of the Titans, sebuah film yang rilis di tahun 2010, disutradarai oleh Louis Leterrier dan dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah kalian kenal. Baik, mari siapkan diri, mari siapkan kopi, dan mari ceritanya kita lanjuti. Film dilanjutkan dengan menampilkan seorang nelayan miskin bernama Spiros yang berlayar melewati badai. Jauh di tengah laut, dia menemukan peti yang mengapung ke arahnya. Segera Spiros menarik peti itu dan sangat mengejutkan. Ternyata di dalamnya ada mayat seorang ibu dengan bayi di atasnya yang untungnya masih hidup. Spiros bersumpah akan mengasuh dan merawat bayi itu seperti anaknya sendiri. Hal itu disaksikan oleh seorang wanita misterius dari kejauhan. Saat si bayi tumbuh menjadi anak laki-laki, diketahui bahwa istri Spiros, yaitu Marmara, sedang mengandung dan akan segera melahirkan. Si anak laki-laki terlihat khawatir, memendam banyak pertanyaan di dalam benaknya. Segera ayah angkat menghampiri dan menenangkan, mengatakan bahwa ikatan mereka lebih kuat daripada hubungan darah dan tulang sekalipun. Tahun demi tahun telah berlalu, si bocah laki-laki tumbuh menjadi seorang nelayan yang pemberani bernama Perseus. Kini dia telah memiliki seorang adik perempuan, mengaku sangat mencintai keluarganya dan merasa bersyukur memiliki mereka. Pada masa ini, pemberontakan manusia terhadap dewa telah menjadi berkali-kali lipat. Tidak ada lagi manusia yang berdoa. Beberapa negara malah ada yang menghancurkan kuil, menghancurkan patung suci, dan memimpin pasukan untuk menyerang Olympus, yang mana semuanya merupakan ancaman besar bagi para dewa. Di suatu petang, Perseus bersama keluarganya sedang berada di kapal dalam perjalanan jauh untuk menangkap ikan. Sayangnya, setelah berjam-jam tidak ada ikan yang tersangkut jaring. Sementara Spiros menyalahkan para dewa, Marmara melakukan hal yang sebaliknya. Dia menganggap apa yang mereka alami adalah sebuah cobaan dan tetap bersyukur karena setidaknya dewa masih memberi mereka kehidupan. Tiba-tiba saja keluarga itu menyaksikan beberapa pria berusaha menjatuhkan patung Zeus. Diketahui bahwa mereka adalah para prajurit dari negeri Argos yang mana mendapat perintah dari sang raja untuk merobohkan patung tersebut. Tak lama setelah patung jatuh tenggelam, suasana seketika menjadi hening. Lalu ada sesuatu yang bergerak di dalam air dan sebuah serangan datang dari beberapa monster bersayap.
Perseus dan keluarganya menyaksikan pembantaian yang sangat mengerikan itu, sampai-sampai terlalu takut untuk melarikan diri. Saat semua prajurit mati, makhluk-makhluk bersayap itu pun bersatu, sampai akhirnya berubah menjadi dewa Hades, sang penguasa neraka. Dia terlihat sangat menikmati menghabisi orang-orang yang tak menghormati saudaranya. Dan kemudian, tanpa alasan, Hades segera menyerang keluarga Perseus. Hanya Perseus yang selamat, tapi penyesalan yang begitu dalam dirasakannya karena tidak bisa menyelamatkan keluarga. Tak lama kemudian, sekelompok prajurit dari Argos datang dan membawa Perseus ke istana. Meskipun Perseus satu-satunya yang selamat dari peristiwa robohnya patung Zeus, tetapi Raja Argos, yaitu Cepheus, tetap menganggap hal itu sebagai kemenangan yang harus dirayakan. Bahkan sang ratu dengan lantang mengatakan bahwa suaminya lebih perkasa daripada dewa dan kecantikan putri mereka Andromeda melebihi Dewi Aphrodite. Lagi-lagi suasana di tengah pesta menjadi hening disusul dengan kemunculan Hades yang membawa ketakutan. Dia segera menghisap kecantikan ratu sebagai hukuman atas kelancangan. Hades membiarkan manusia-manusia lain tetap hidup karena ketakutan mereka menjadi sumber kekuatannya. Sang dewa neraka memberikan mereka pilihan untuk menjadikan putri Andromeda sebagai tumbal atau amukan Kraken akan meratakan seluruh wilayah Argos. Perseus sebenarnya telah menggenggam pedang dan siap menyerang untuk membalas dendam atas kematian keluarganya. Namun seorang wanita menghentikan karena kebodohan itu hanya akan membuat Perseus mati konyol. Setelah mengumumkan bahwa Cepheus hanya memiliki 10 hari untuk memutuskan, Hades menatap ke arah Perseus dan mengatakan bahwa Perseus adalah putra Zeus. Perseus sendiri hanya diam membatu, tak bisa berkata-kata. Namun setelah Hades pergi, para warga menuntut agar Perseus ditangkap, dijebloskan ke penjara dan disiksa dengan harapan mereka akan menemukan cara untuk menyelamatkan seluruh negeri. Beruntung, putri Andromeda yang baik hati segera menghentikan para prajurit dan menyatakan bahwa dirinya rela mengorbankan diri demi menyelamatkan rakyat. Namun, tidak mungkin raja akan menyetujuinya. Beberapa waktu kemudian, seorang wanita datang mengunjungi Perseus. Terungkap bahwa dia adalah wanita misterius yang memperhatikan saat Cypros menemukan Perseus, dan dia juga menghentikan Perseus ketika hendak menyerang Hades. Wanita itu bernama Io, seorang manusia yang pernah menentang dewa, dan tindakan tersebut membuatnya dikutuk tidak memiliki usia. Ya, terdengar tidak seperti kutukan, tapi sebenarnya Io sangat menderita karena harus menyaksikan semua orang yang dicintai mati serta hidup dalam kesepian. Karena telah hidup lebih dari 1000 tahun, Io mengetahui hampir segala hal, termasuk tentang Perseus dan ibu kandungnya, serta bagaimana mereka bisa berakhir di dalam peti dan mengapung di laut. Puluhan tahun yang lalu, seorang raja bernama Acrisius melakukan pemberontakan terhadap dewa dengan memimpin pasukan menuju ke Olympus. Tentu saja, hal itu membuat para dewa murka. Namun, karena Zeus yang terlalu mencintai manusia tidak ingin membunuh mereka, maka dia menempuh cara lain, yaitu menyamar menjadi Acrisius untuk menghamili istri sang raja. Ketika kembali dari pertempuran, Acrisius melihat semua itu di depan matanya. Terbakar oleh rasa amarah, Acrisius memutuskan untuk memasukkan istrinya yang sedang hamil ke dalam peti mati, lalu melemparkannya ke laut, di mana dia melahirkan Perseus. Meski tidak seluruhnya, tapi sebagian pertanyaan yang sering terlintas di pikiran Perseus telah terjawab, yaitu tentang asal-usulnya. Dan saat ini, satu-satunya tujuan adalah membunuh Hades untuk balas dendam. Io menjelaskan bahwa Hades hanya bisa dikalahkan jika Perseus membunuh Kraken, karena saat itu Hades berada dalam kondisi yang sangat lemah. Perseus pun bergabung dengan prajurit-prajurit terbaik Argos, memulai perjalanan menemui penyihir serba tahu untuk mengetahui
mengetahui cara menaklukkan Kraken. 4 hari kemudian, mengetahui Perseus tidak pernah menggunakan pedang, Draco sang komandan memberi sedikit pengarahan tentang caranya berpedang sebelum menyerang habis-habisan. Pada awalnya Perseus sempat dipermalukan, namun dengan cepat dia belajar sehingga bisa membalikkan keadaan. Bagi orang lain, mungkin itu hal yang sangat mengagumkan, namun tidak bagi Draco karena memang sudah seharusnya manusia setengah dewa memiliki kelebihan tersebut. Sementara itu, di tempat lain ditampilkan ayah tiri Perseus yang kini hidup menyendiri di dalam gua yang gelap. Hades mendatangi pria itu dan menjelaskan rencananya terhadap Zeus, yang mana untuk mendapatkan kepercayaan lalu akan melancarkan serangan ketika sang penguasa langit berada di titik terlemah. Karena Raja Acrisius yang kini menyebut dirinya sebagai Kalibos sangat menginginkan kematian Zeus, maka dia dengan senang hati melayani Hades. Sang dewa neraka memberikan Kalibos kekuatan lalu menugaskannya untuk menghabisi Perseus. Kembali ke Perseus yang pagi itu mengembara ke dalam hutan dan menemukan sebilah pedang cahaya serta beberapa ekor kuda terbang atau Pegasus, yang mana Io meyakini bahwa semua itu dikirim oleh Zeus. Namun Perseus bersikeras menolaknya karena tidak ingin menjadi seperti dewa. Lalu tiba-tiba saja terdengar teriakan seorang prajurit dan ketika didatangi sangat mengejutkan. Ternyata iblis yang dikirim oleh Hades telah datang untuk menghabisi semua orang. Segera Kalibos menerjang dengan serangan mematikan, sehingga membuat para prajurit ikut membantu Perseus dan berhasil memotong lengannya. Menyadari kondisinya terdesak, Kalibos pun melarikan diri, namun Perseus tidak membiarkannya. Dengan bantuan para prajurit, Perseus segera melakukan perburuan, namun sayangnya ada makhluk yang lebih berbahaya menyerang mereka. Saat terkepung, tiba-tiba saja kalajengking raksasa diam membatu. Terungkap bahwa sosok yang berdiri di belakang Perseus dan para prajurit menjadi penyebabnya. Salah satu dari prajurit bernama Solon menyebut kaum itu jin. Dulunya mereka adalah manusia, namun terikat dengan ilmu hitam membuat wujud mereka berubah menjadi seperti monster. Draco sebenarnya tidak percaya dengan kaum jin, tapi juga tidak menolak bantuan yang diberikan. Mendadak Perseus tumbang dan mengerang kesakitan. Ternyata itu karena gigitan Kalibos yang mengandung racun Hades. Pada malam hari ditampilkan Perseus dan para prajurit serta Io berada di tenda. Saat ditinggal oleh Io, pemimpin jin menggunakan ilmu hitamnya untuk menyembuhkan lengan Perseus. Namun para prajurit yang salah paham segera menghentikan sehingga terjadi baku hantam. Untungnya Io kembali tepat waktu. Wanita itu menerjemahkan apa yang diucapkan jin bahwa dia hanya berniat untuk menyembuhkan Perseus. Karena tujuan mereka bisa dibilang sama, yaitu menggagalkan rencana para dewa. Keesokannya bersama-sama mereka menunggangi kalajengking raksasa untuk melanjutkan perjalanan melewati padang pasir dan akhirnya mencapai Stygia, tempat di mana Kraken mengalahkan para Titan. Mereka naik ke bebatuan yang berbentuk tangan di mana penyihir serba tahu berada. Io memperingatkan Perseus untuk berhati-hati dan hanya bertanya tentang apa yang ingin diketahui saja. Namun ketika bertemu penyihir dan terjadi sedikit kekacauan, selain mengetahui cara untuk mengalahkan Kraken, Perseus juga tergoda untuk mengetahui akhir dari petualangannya yang ternyata adalah kematian.
Perseus dan para prajurit kembali berjalan ke tujuan mereka selanjutnya, yaitu mengambil kepala makhluk bernama Medusa. Dahulu kala, Medusa adalah wanita yang sangat cantik sampai-sampai membuat Poseidon terpesona dan mendatanginya. Medusa pun berlari ke kuil Athena, berharap mendapatkan perlindungan. Namun Athena sama sekali tidak memperdulikan, bahkan ketika Medusa dibawa oleh Poseidon. Athena malah merasa jijik hingga mengutuk setiap makhluk hidup atau makhluk yang berdaging menatap mata Medusa, maka akan menjadi batu. Beberapa waktu kemudian, setelah ditinggal oleh beberapa anggota dengan mengikuti arahan Ayo, kelompok itu pergi mencari jalan masuk ke neraka untuk bisa ke sebuah penjara di mana Medusa berada. Dalam perjalanan, Perseus bertemu dengan seorang pria tua yang ternyata adalah Zeus. Dia menawarkan Perseus jabatan sebagai dewa dan hidup bahagia di surga. Tentu saja Perseus menolak tawaran tersebut, tapi menerima sebuah koin emas yang mana menurut Zeus akan sangat membantu. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, mereka pun tiba di tempat tak terjelaskan yang dipenuhi dengan kabut. Setelah beberapa saat berpikir, Jin mengambil koin Perseus dan membuangnya ke dalam kabut. Ternyata itu dimaksudkan untuk menyuap Charon, si pendayung perahu, yang mana akan mengantarkan mereka menuju ke penjara Medusa. Sangat disayangkan, kutukan tidak bisa membuat Ayo ikut, dan selain itu, hanya laki-laki yang diperbolehkan masuk ke dalam penjara. Namun sampai saat ini, tak ada seorang pun yang berhasil keluar. Tak lama kemudian, setelah memasuki penjara, mereka langsung mendengar suara wanita yang tertawa. Perseus meminta semua untuk tetap menunduk dan waspada. Lalu tiba-tiba, beberapa anak panah mulai terbang ke arah mereka, dan sangat disayangkan salah satunya mengenai Draco. Kelompok itu benar-benar dibuat kewalahan karena ternyata menghadapi Medusa jauh lebih sulit dari apa yang mereka kira. Dua prajurit, Iksas dan Eusebios, telah menjadi batu akibat menatap mata Medusa. Selanjutnya giliran Jin yang tertangkap, namun kutukan Medusa tidak bekerja karena Jin tidak memiliki daging. Akhirnya Jin meledakkan diri untuk melemahkan si wanita ular. Kemudian Draco memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menusuk ekor Medusa, dan meskipun pada akhirnya sang komandan menjadi batu, namun pengorbanan tersebut tidak sia-sia karena Perseus berhasil melancarkan serangan terakhir untuk memenggal leher Medusa. Di luar, Ayo telah menanti dan wanita itu terlihat lega karena meskipun rekan-rekan seperjuangan gugur, tapi kepala Medusa berhasil mereka dapatkan. Sayangnya, perasaan tersebut tidak bertahan lama karena tiba-tiba saja Ayo ditikam oleh Kalibos. Itu membuat Perseus sangat marah sehingga pertarungan yang sempat tertunda kembali dilanjutkan. Pada momen ini, akhirnya Perseus mau menuruti permintaan terakhir Ayo, yaitu menggunakan pedang Zeus untuk menghabisi Kalibos serta kuda Pegasus hitam yang akan mengantarnya ke Argos. Sementara itu di Olympus, Hades mendatangi Zeus, meminta izin untuk melepaskan Kraken agar para manusia mau berdoa lagi. Setelah dewa-dewa lain meninggalkan ruangan, tanpa ragu Zeus memberikan izin kepada Hades, lalu kembali ke Argos. Orang-orang telah membentuk sekte untuk mengorbankan Putri Andromeda dengan cara diserahkan kepada Kraken. Tak lama kemudian, makhluk mengerikan itu dilepaskan dan mulai mengguncang seluruh daratan Argos. Hal tersebut membuat Zeus berubah pikiran, meminta saudaranya untuk menghentikan kekacauan yang malah membuat manusia semakin membenci dewa. Namun Hades malah menertawakan kebodohan saudaranya karena ketakutanlah yang diinginkan Hades untuk menjadi lebih kuat. Kembali ke Argos, Putri Andromeda berhasil ditangkap dan digantung di tempat persembahan. Tak lama kemudian, Perseus pun tiba dengan kepala Medusa. Sayangnya tidak semudah yang dikira karena Kraken memanggil makhluk bersayap untuk merebut kepala Medusa, sehingga membuat Perseus harus mengalahkan makhluk itu satu persatu.
Pada akhirnya, berkat bantuan rekan seperjuangan, Perseus berhasil merebut kepala Medusa dan segera menghadapkannya ke Kraken, tepat sebelum makhluk itu menyerang Andromeda. Kraken seketika berubah menjadi batu dan pecahannya mengenai tebing, sehingga menimpa anggota sekte dan juga Raja Cepheus. Selain itu, Andromeda juga jatuh dari tebing. Perseus hendak menyelamatkan, namun tiba-tiba saja Hades muncul mengungkapkan kemarahannya. Karena tak punya waktu untuk berlama-lama, Perseus pun menggunakan pedang Zeus untuk memanggil petir, lalu menyerang serta mengirim Hades kembali ke neraka. Tak lama kemudian, Putri Andromeda berhasil diselamatkan. Sebenarnya, Perseus ditawarkan untuk menjadi pemimpin Argos, namun dia menolak karena di hadapannya telah berdiri seorang ratu yang baik dan sangat peduli terhadap rakyatnya. Film pun ditutup dengan menampilkan Zeus yang datang menemui putranya untuk memberikan pilihan hidup sebagai dewa atau manusia. Pendirian Perseus tetap tidak berubah. Pria itu ingin menjadi manusia dan bangga akan hal itu. Zeus dan para dewa sangat berterima kasih kepada Perseus, dan oleh karena itu Perseus mendapatkan sebuah hadiah yang tidak mungkin ditolak. Hades tidak mati, tapi hanya dalam kondisi lemah dan terkurung di neraka. Apakah dia akan kembali untuk melakukan perlawanan terhadap saudaranya dan membunuh semua umat manusia? Dan tamat. Buat yang belum tahu, film ini adalah remake atau reboot dari Clash of the Titan tahun 1981. Inti ceritanya masih berurusan dengan Kraken, hanya saja latar belakangnya agak berbeda. Ratu Cassiopeia dengan lancang mengatakan bahwa putrinya Andromeda lebih cantik daripada Dewi Laut yaitu Titus. Sehingga Dewi Titus marah dan menuntut agar Andromeda dijadikan persembahan untuk Kraken dalam 30 hari. Jadi dewa-dewanya gitu nggak ada bang? Oh tentu ada, apalagi Zeus de Botuna yang diceritakan menghamili putri Acrisius bernama Dani yang mana nantinya akan ditempatkan di dalam peti dan dibuang ke laut, lalu melahirkan anak bernama Perseus. Selain itu, dalam film ini Acrisius dan Kalibos adalah orang yang berbeda. Acrisius adalah raja dari Argos, sedangkan Kalibos adalah putra dari Dewi Titus yang dikutuk menjadi monster oleh Zeus sebagai hukuman karena telah membunuh makhluk hidup di sekitar The Wells of the Moon, termasuk seluruh kuda terbang kecuali Pegasus jantan milik Perseus. Buat kalian yang mungkin agak aneh seperti saya, yang matanya masih kuat dengan visual effects, film zaman dulu sangat disarankan untuk menonton karena ceritanya cukup bagus. Perlu diingat kembali, yang saya jelaskan di sini berdasarkan film Clash of the Titans dan bukan berdasarkan kisah mitologi Yunani yang sebenarnya. Jadi ya, seperti yang diceritakan di awal film, Zeus berhasil mengalahkan para Titan dengan bantuan saudaranya Hades, ditambah menyerap kekuatan orang tua mereka untuk dibagi tiga, sekaligus membagi wilayah kekuasaan di atas dunia. Zeus menguasai langit, Poseidon menguasai lautan, dan Hades menguasai dunia bawah atau neraka. Saya pikir ini bukannya tanpa alasan. Zeus mengetahui betapa besarnya kekuatan Hades, meskipun tanpa kekuatan Titan, dia bahkan bisa menciptakan Kraken yang mengerikan. Merasa paling bijak dan paling cerdas, akhirnya Zeus memperdaya saudaranya untuk diasingkan ke neraka bersama Kraken. Tentu saja mengasingkan Hades tidak cukup bagi Zeus. Oleh karena itu, dia menciptakan manusia agar menyembah dan berdoa, yang mana dua hal itu menjadi sumber kekuatan para dewa. Sebaliknya, ketakutan akan kekuasaan para dewa dan neraka menjadi sumber kekuatan Hades. Nah, ini kali kedua Hades ditipu oleh Zeus. Agar manusia terus berdoa, Zeus dan dewa-dewa lain mengabulkan hampir setiap keinginan, sehingga hal itu membuat manusia menjadi arogan dan terjadilah perang di mana-mana. Manusia yang tidak senang dengan keadaan itu mulai meninggalkan para dewa. Bahkan ada yang berupaya untuk melawan, seperti yang dilakukan seorang raja Acrisius yang memimpin sekelompok pasukan besar menuju ke Olympus. Zeus yang sangat mencintai manusia tidak tega untuk melawan dan akhirnya memutuskan untuk menghamili istri Acrisius. Saya tidak benar-benar memahami tujuan Zeus melakukan hal itu, tapi bisa diasumsikan bahwa mungkin saja itu untuk menghancurkan kehormatan Raja Acrisius.
Melihat kebencian manusia terhadap dewa terus meningkat, Hades mencoba mengambil kesempatan untuk memperdaya Zeus dengan berpura-pura menjadi pahlawan, menghukum para manusia yang menghina dewa demi membuat mereka takut. Bahkan jika dibutuhkan, melepaskan Kraken untuk menghancurkan suatu kerajaan. Menyadari dirinya sangat lemah, tidak ada pilihan lain bagi Zeus selain menyetujui usulan tersebut, meskipun mengetahui bahwa itu hanyalah tipu muslihat Hades. Nah, dalam suatu adegan ditampilkan salah satu dewa, yaitu Hermes, melaporkan tentang keberadaan Perseus, salah satu anak Zeus dari hubungannya dengan istri Acrisius. Pria itulah yang menjadi satu-satunya harapan, oleh karena itu Zeus memberikannya senjata, koin emas, dan juga Pegasus agar bisa menyelesaikan misi dan akhirnya berhasil mengalahkan Kraken. Jadi bisa dibilang, film ini ada sedikit unsur politiknya, dan ya, dalam hal ini, Hades yang hendak menipu malah tertipu lagi. Bagaimana menurut kalian? Oh ya, film ini ada sequelnya berjudul Wrath of the Titans. Akan saya bahas jika memang kalian tertarik. Mungkin segitu saja teman-teman. Kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film-film favorit untuk diceritakan. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa langsung DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!